Halo teman-teman, di video kali ini saya dan partner ingin membuat tempe. Buat tempe, gimana caranya sih? Nah teman-teman, membuat tempe itu cukup mudah dengan menggunakan bioteknologi konvensional. Apa sih itu? Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang dilakukan secara tradisional dengan menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Contohnya dalam pembuatan tempe dan nata de coco. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak dalam jumlah yang besar. Nah, karena kita sudah tahu apa sih bioteknologi konvensional, sekarang kita bakalan cari tahu bagaimana sih cara membuat tempe. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kacang kedelai, ragi tempe, tepung beras, dan plastik mika. Setelah menyiapkan semua bahan-bahannya, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menyiapkan kedelainya di dalam sebuah wadah, bisa berupa baskom atau wadah lainnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah Anda harus menuang air ke dalam wadah tersebut yang berisi kacang kedelai, setidaknya sampai semua kacang kedelainya terendam. Kemudian Anda harus menunggu 5 jam untuk proses perendamannya. Setelah itu tuanglah kacang kedelai yang sudah direndam untuk direbus ke dalam air yang mendidih. Pastikan juga semua kacang kedelai masuk secara merata dan terendam ke dalam air yang panas tersebut. Anda sudah dapat menutup panci tersebut dan menunggunya merebus selama 25 menit. Saat 5 menit pertama, Anda harus membuka panci tersebut dan mengecek apakah ada busa-busa putih seperti ini. Jika memang ada, Anda harus membuang busa tersebut. Jangan sisakan sama sekali busa tersebut, karena bisa mempengaruhi dari tingkat kesterilan dari kacang kedelai ini. Setelah membuang semua busanya, Anda harus menunggu sampai 20 menit selesai. Baik, setelah 25 menit selesai, Anda sudah dapat mengambil kacang kedelai tersebut dan menaruhnya kembali ke dalam wadah. Baik, setelah itu Anda bisa mengagumi sebentar kacang kedelai yang merupakan produk Indonesia ini yang sangat cantik. Kemudian mulailah tuang kembali air ke dalam wadah tersebut hingga semua kacang kedelainya benar-benar terendam dengan baik. Setelah itu jangan lupa untuk mencucinya, dan di sini saya memberikan demonstrasi, tapi sebenarnya Anda harus mencucinya dengan lebih bersih seperti mencuci beras. Baik, setelah mencucinya, langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan yaitu merebusnya kembali ke dalam air mendidih selama 5-10 menit. Rebusan ini bertujuan untuk mensterilkan kedelainya agar bersih dari segala bakteri. Kemudian selanjutnya kembalikanlah kedelai tersebut ke dalam wadah, namun kali ini tanpa adanya air. Kemudian biarkanlah kedelai itu berjemur sampai benar-benar kering. Jangan lupa jangan biarkan orang lain menyentuhnya, karena ini sekarang sudah dalam keadaan yang steril. Kemudian campurkanlah ragi dan tepung beras secara merata dan taburkanlah kepada kacang-kacang kedelai tersebut secara merata juga. Jangan lupa bahwa ukurannya harus sebanyak setengah sendok teh ragi dan 2 sendok makan dari tepung beras. Campurkanlah secara merata di tiap kacang kedelai tersebut. Jangan lupa ketika Anda melakukan ini, semua bahan harus dalam kondisi yang steril dan kacang kedelainya harus benar-benar kering tanpa kandungan air. Setelah Anda menaburi ragi dan tepung beras ke dalam kedelai dan mencampurkannya, Anda harus memasukkan kedelai tersebut yang sudah dibumbui ke dalam plastik mika.
Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk melubangi kertas mika tersebut di atas dan sebaliknya dengan lubang-lubang kecil. Anda bisa menggunakan tusuk gigi maupun alat pelubang lainnya. Hal ini bertujuan agar udara juga bisa masuk ke dalam proses fermentasi. Setelah itu tutupilah dengan kertas dan kain dan tunggulah semalaman. Penantian panjang pun telah tiba. Setelah bangun tidur, saya langsung berlari untuk mengecek hasilnya. Dan ketika saya membukanya, hasilnya sangat memuaskan hati. Sekian dari proses pembuatan tempe ini, namun hasilnya tidak boleh disia-siakan. Hasil dari tempe ini Anda juga dapat membuatnya dan memasaknya menjadi makanan yang enak, seperti memasaknya dengan ikan cakara maupun menggorengnya. Tempe mengandung banyak nilai gizi. Dalam 100 gram tempe terkandung 200 kalori, 18 gram protein, 8 gram karbohidrat, dan 9 gram lemak. Selain itu, tempe juga mengandung zat besi, vitamin B6, magnesium, kalsium, dan yang terakhir vitamin B12. Banyak banget kan? Jangan lupa konsumsi tempe ya. Sekian dan terima kasih presentasi dari video kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.